Saya mensarah kitab, tapi bahasa Arab semua. Baru selesai kemarin sekitar seminggu yang lalu. Tapi ini syarah kitab Nazarat Dakwatun Najd. Jadi ya terjemahnya ini, tapi saya sarah ini baru 5 halaman saya jadikan jadi 100 halaman. Bahasa Arab semua. Ini udah dapat, udah ada ya? Udah baca. Nah ini wanita memberikan fakta. Ini yang dikejar ini. Ini problem di luar nih. Wah, ini saya tulis 2018 sebelum kejadian bom ini, karena melihat banyak ikhwan-ikhwan yang di hulu diceraikan, difasah sama wanitanya, dan wanitanya nikah sama orang lain, padahal antum belum menceraikan tuh. Dan ternyata itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Umar. Ternyata memang ciri daripada kelompok-kelompok ini itu kebanyakan menikahi wanita-wanita yang dalam masa idahnya, masih dalam suami pertama. Mending masih idah. Saya tahu bisa nikah lagi gimana? Ternyata disebutkan oleh para Turut sama dimulai. Turut sama dimulai. Yang tahu-tahu istrinya hilang. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini nggak semua kan? Beberapa Kan dibagi ke besi. Besi nggak, maksudnya kita kan habis pasir putih. Permisan enggak? Permisan enggak? Permisan enggak? Berarti ini aja. Sini Kita. aja ya. Oh iya, berarti ini taruh di sini semua ya. Iya. Permisan mah udah. Mas Kamal itu mas kirimin buku katanya. Kita bisa mulai. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, ikhwan semuanya yang sama-sama dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sedikit ya memberikan tausiah biar hidup ini lebih berarti, bermakna, ya, punya nilai ibadah, ya. Bahkan dikatakan bahwa innal insana khasara, ya. Manusia itu dalam keadaan rugi sebetulnya, kecuali orang yang saling menasihati gitu. Nah, ini dalam rangka kewajiban agama, saling berpesan, nasihat dalam hal kesabaran, nasihat dalam hal takwa, dan juga dalam kasih sayang gitu. Jadi begini akhi, salah satu di dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in, ini juga ada di dalam kitab beberapa kitab salaf mengatakan bahwa bi annahum yukafiruna bidanbin wa ya'taqiduna danban ma laysa bidanbin. Ini ada di dalam matan hadis iftiraq juga Ibnu Taimiyah, ya. Dalam beberapa kitab dikatakan bahwasanya mereka, ya, itu meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Jadi mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sampai kemudian dihalalkan darahnya? Dosa apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, sampai kemudian dihalalkan harta dan darahnya? Ternyata masalahnya sepele, yang sebetulnya masuk wilayah-wilayah furu' tapi diklaim sebagai masalah-masalah usul. Masalah-masalah yang sebetulnya bersifat yang sifatnya banyak dibangun dzanniyat, tapi diklaim sebagai perkara-perkara ini adalah perkara yang sifatnya qat'iyat, pasti.
Dan ini menjadi problem banyak hal. Ternyata Utsman bin Affan itu didebat sama anak-anak muda sebelum dia dibunuh. Apa Utsman didebat? Ya Utsman, engkau tidak ikut perang Badar. Engkau juga tidak ikut perang Uhud. Engkau juga ketika berada di Mekah, kalian tidak menjamak sholatnya. Gitu. Dan kalian juga tidak ikut bai'atu ridwan. Apa jawaban Utsman bin Affan kepada anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, yang baru hijrah ini? Kata Utsman, saya tidak ikut perang Badar karena saya diperintahkan oleh Nabi untuk merawat anaknya yang juga merupakan istri saya, yaitu Ummu Kulthum. Dan kedua, saya juga absen dari perang Uhud karena saya juga kemudian setelah Ummu Kulthum meninggal, dia menikahi Ruqayyah. Jadi turun ranjang. Kemudian dini, maka kemudian Utsman bin Affan itu adalah pemilik dua daripada sabuk. Maksudnya dia menikahi dua putri Rasulullah SAW. Dan saya juga merawat daripada Ruqayyah. Adapun saya tidak menjamak sholat karena saya menganggap bahwa Mekah ini tempat saya mukim, tempat di mana saya tinggal. Maka untuk itu saya urungkan untuk menjamak dan mengqasar salat. Bukan saya nggak cinta kepada sunnah Nabi, tapi saya menganggap bahwa saya mukim. Makanya dalam mazhab Syafi'i nanti orang yang lebih tinggal daripada 3 hari maka dianggap sebagai mukim dan sholatnya harus tamam, tidak lagi menjamak dan qasar. Dan jauhnya harus apa? Harus hampir daripada 80 sampai 120 kilo baru dia bisa menjamak sholat. Ini kan perkara-perkara yang sebenarnya banyak dibangun fikih. Fikih itu kalau dalam bahasa ilmu usul itu namanya mamdiyun ala ghalabatuz dzan. Dia dibanyak bangun dengan yang namanya ijtihad. Jadi kalau kata istilah Imam Syafi'i, ar-ra'yu shawabun yahtamilul khata'. Ar-ra'yu ghairu khata' yahtamilus shawab. Pendapatku ini benar, kata Imam Syafi'i. Tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Jadi yang namanya fikih itu mabit ala ghalabatuz dzan. Mana pendapat yang dianggap terkuat daripada dua pendapat, itu fikih. Makanya kata Syekh Atiyatullah Al-Libi di dalam Jawabus Su'al, dia seorang amir tanzim Al-Qaeda yang terbunuh di Khorasan, ya, yang bagi qati'u tamai ila al-wusulil yakin fi kulli masalah. Ini masalah itu ijtihad wa. Jadi kata beliau, ya, hendaknya memutuskan sampai pada taraf yakin dalam setiap masalah. Apalagi masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad gitu. Antum nggak boleh terpaku pada satu pendapat lalu menafikan pendapat-pendapat yang lain. Ya, lalu menaikkan bendera wala' wal bara'. Menaikkan bendera loyalitas anti loyalitas kepada seorang mukhalifnya. Masalah fikih itu nggak lepas daripada masalah ijtihad. Ini yang terjadi. Nah, ini kan kemudian, ya, tapi akhirnya pun Utsman bin Affan juga dibunuh. Nah, kemudian ketika pembunuh Utsman ini bersembunyilah di pasukan Ali bin Abi Thalib. Ketika dalam terjadi peperangan Siffin yang dimenangkan oleh pasukan Ali dan juga dalam peperangan Jamal juga hampir dimenangkan oleh pasukan Ali. Lalu kemudian dari pihak Muawiyah, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Amr bin As, ya, kemudian mengangkat tombak-tombak mereka dengan Al-Quran dan Mushaf dan mengadakan yang namanya tahkim. Apa itu tahkim? Tahkim itu namanya arbitrase. Bahasa at-tahakkum, menyerahkan hukuman itu kepada manusia. Makanya ketika Ibnu Abbas diutus radhiyallahu anhuma diutus oleh Ali bin Abi Thalib ke pasukan Harurah, pasukan Khawarij, ya, Ibnu Abbas bilang apa kepada orang Harurah? Kenapa kalian keluar dari jamaatul muslimin? Keluar dari jamaahnya Ali. Karena Ali bin Abi Thalib telah kafir. Karena berhukum dengan hukum manusia. Inil hukmu ila lillah. Lalu dia mengutip wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala maka dia kafir. Lalu apa kata Ibnu Abbas? Tidak setiap yang berhukum dengan hukum manusia itu berkonsekuensi pada kekafiran. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Lalu orang Khawarij ini, orang Haruna bilang, memang ada di dalam Al-Quran orang yang berhukum dengan hukum manusia bukan kekafiran. Ada, kata Ibnu Abbas. Yaitu di surat An-Nisa ayat 35. Fa in kiftum siqaqa bainihima faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir terjadi perselisihan di antara suami istri yang akan berujung pada perceraian, maka faba'atsu hakaman min ahlihi. Maka utuslah dari pihak laki-laki seorang hakam. Dari pihak perempuan juga faba'atsu hakaman min ahliha, dan juga dari pihak perempuan seorang hakam. Duduk rembukan. Yuk dicari solusinya. Apakah pernikahan ini masih bisa kita pertahankan atau di stop sampai di sini saja perceraian? Maka sampai hari ini ya, di pengadilan agama dalam sidang-sidang perceraian itu ada ruang namanya ruang mediasi, Pak. Ruang mediasi. Maksudnya apa? Ya, untuk dicarikan sebelum diputus cerai ini, ya kali aja ada solusi. Kali-kali aja masih bisa dipertahankan rumah tangga mereka, dan itu butuh yang namanya tahakkum, hasil ijtihad manusia, dan itu bukan kekafiran gitu. Itu satu yang dibawakan kisah oleh Ibnu Abbas. Makanya dia seorang yang memang ahli tafsir dan Quran, dan itu didoakan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah kasusnya ketika dalam perang Bani Quraidah. Orang Bani Quraidah, Ka'ab bin seorang pemuka Yahudi, kami tidak mau menerima keputusan Allah dan Rasulnya, tapi kami hanya mau meminta keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Karena dulu Sa'ad bin Mu'adz ada suku Khazraj yang merupakan sekutu daripada Bani Quraidah, dan dia biasa mengadakan aliansi. Kali-kali aja keputusannya si Sa'ad bin Mu'adz itu bisa meringankan orang-orang Yahudi, karena ini udah melanggar daripada kesepakatan klausul yang disebutkan dalam poin Piagam Madinah. Apa kemudian? Keputusan ini diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'adz? Yang laki-laki dibunuh, anak-anak perempuan dijual. Itu keputusan Sa'ad bin Mu'adz, dan dia harus patuh karena dia udah konsekuensi. Apa kata Rasulullah? Apa yang diputuskan oleh Mu'adz itu sebagaimana apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi biar bagaimanapun itu hukum pada hukum manusia. Ini namanya arbitrase. Saya dengan Mas Hendro ada bisnis. Ya. Tiba-tiba rugi. Entah siapa yang salah, saya mendaftarkan ke PT UN. Betul nggak? Kemudian mencari solusi. Itu namanya tahakkum. Dan setiap tahakkum itu nggak berkonsekuensi pada kekufuran. Inilah yang kemudian terjadi, ya, apa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Jadi apa kesimpulan para ulama? Menyimpulkan adalah bi'anahu yukafiruna bidanbin wa ya'taqiduna danban ma laysa bidanbin. Mereka meyakini sebuah dosa dan mengkafirkan karena sebab dosa, dan meyakini dosa yang sebetulnya bukan dosa. Ini jangan-jangan kita ini Pancasila katanya kekufuran. Antum jangan melihat hukum itu menjadi satu martabat dalam sebuah hukum. Cara-cara berdalil ini banyak dikritik oleh ulama-ulama mujahid. Contoh misalnya Abu Qatadah al-Filistin. Dia bilang apa? Walam yaral iman illa martabatun wahid fil hukmi. Tidaklah mereka melihat keimanan itu seperti kecuali melihat mereka satu kesatuan dalam sebuah hukum. Dia hitam putih hukum syariat. Maksudnya bagaimana gitu? Iman itu bercabang-cabang, betul nggak? Ya. Al-imanu yazidi wa yanqusu. Iman itu naik turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Apa iman yang paling utama? Yaitu qaulul la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Imatatul adha, menyingkirkan duri dari jalan. Al haya'u minal iman. Malu sebagian daripada
an-nazafatu syatrun minal iman atau syu'batul iman. Dalam lafaz yang lain, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi iman itu bercabang-cabang. Iman bisa naik, juga bisa tuh. Begitu juga dengan kekafiran. Dia juga bercabang-cabang. Ada kekafiran yang tidak dia jatuh kafir. Maka ada bab di Sahih Bukhari namanya kufrun duna kekafiran yang enggak buat dia jadi kafir. Contoh misalnya dalam ayat dikatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa yang disebut kufur di situ? Yaitu ketika dia mengingkari yang namanya kenikmatan Allah. Tapi dia bukan kemudian ketika kita nggak bersyukur pada Allah, lalu kemudian kita jatuh kafir, walaupun kita telah melakukan cabang-cabang kekafiran. Sama hari ini misalnya ada non-muslim, orang Kristen, orang Yahudi, dia melakukan cabang-cabang keimanan. Contohnya misalnya nyingkirkan diri dalam apa kita rasa kita sebut dia melakukan keimanan? Enggak kan? Sepakat kita kan? Lalu dia misalnya sikat gigi, dia bersih. Dia melakukan cabang-cabang keimanan. Kita bisa sebut dia orang beriman? Tidak. Begitu juga kekafiran. Antum jangan menjadikan hukum kita ini menjadi satu derajat dalam sebuah hukum. Kalau melakukan kekafiran langsung hilang semua tauhidnya. Padahal iman dan kufur itu sama, punya cabang-cabang. Tidak setiap orang yang melakukan cabang-cabang daripada kekufuran lantas kita tuduh sebagai orang walaupun dia melakukan cabang-cabang kekufuran. Apalagi yang bukan kufur, Problem ikhwan ini jangan-jangan sama dengan kelompok-kelompok Harurah zaman dulu ketika kita berdalil, yaitu meyakini sebuah kekufuran yang sebetulnya bukan kufur, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, meyakini sebuah keharaman yang sebetulnya bukan haram. Apa yang jadi musil buat antum? Misalnya Pancasila, tanda tangan yang namanya PB. Antum tahu ketika Rasulullah ke Mekah ke Madinah hijrah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yaitu mengikat perjanjian dulu. Dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang pagani, dengan orang-orang musyrik. Jadilah 48 klausul yang kita sebut sebagai piagam Madinah. Apa klausul dari 48? Saya akan sebutkan 3 saja. Kata Nabi di situ dikatakan innahu, klausul yang pertama, ummatan wahidah min dunin nas. Ya, tanpa kecuali mereka yang tinggal di Madinah, innahu ummatan wahidah, mereka adalah umat yang satu. Ini kan sama dengan yang namanya persatuan Indonesia. Ada pasal 16 yang cukup menggelitik menurut saya. Kalau ada orang Yahudi yang diserang dari pihak luar Madinah, maka kewajiban bagi kaum muslimin membela orang-orang Yahudi. Di pasal 17 sebaliknya, kalau ada kaum muslimin diserang dari pihak luar, maka kewajiban juga bagi orang-orang Yahudi untuk membantu kaum muslimin. Makanya dalam perang Uhud, itu ada 100 pemuda-pemuda Yahudi yang siap dengan baju perang ingin membantu Rasul. Kenapa? Karena terikat dengan perjanjian itu. Maka dalam perang Uhud ada 3 orang Yahudi yang ikut terbunuh, namanya Mauqis. Dan ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, dan juga dalam Tarikh Tabari. Ya, makanya kata Rasulullah, Mauqis adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Kenapa? Karena dia memenuhi janji membela Nabi dan dia ikut terbunuh. Dan ketika dia terbunuh dikembalikan kepada orang-orang Yahudi agar dikuburkan sesuai dengan agamanya. Tapi dia telah memenuhi janji. Ini kan namanya konsep bela negara, betul nggak? Di situ juga disyaratkan di piagam Madinah itu untuk bermusyawarah. Ini sama dengan pasal keempat dalam Pancasila. Biasa, ya. Lantas di mana kekufurannya? Atau jangan-jangan kita nih, waya takidun dan malaisabitan meyakini sebuah dosa yang sebenarnya itu bukan dosa, sah-sah saja, tapi kita anggap sebagai kekufuran, ya enggak? Oke lah kalau itu dianggap kekufuran. Oke, kita anggap kekufuran. Tetapi yang namanya penjara itu adalah merupakan mawani. Antum tidak boleh bisa dikafirkan karena talafut kufriyah. Coba antum baca usul fikih bab-bab tentang rusuh dan azimah. Azimah itu apa? Hukum tetap. Ya kan?
Rukhsah itu apa? Hukum berubah karena kondisi. Maka para ulama usuli bilang mengatakan begini, taghyirul hukmu atau taghyirul fatwa bihasbi taghyiruz zaman wal makan wal ahwal wa urf wal adab. Ya, hukum itu atau fatwa itu bisa berubah tergantung zaman, tempat, situasi, kondisi dan adat. Contoh misalnya dalam Al-Quran disebutkan gini, "Faman tira ghairu bagin wala adin fala itsma ala innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang terpaksa memakannya, padahal dia nggak suka makan itu, tapi dia makan cuma agar dia nggak mati aja, wala adin, dia makan juga nggak banyak gitu, maka fala itsma alaih, maka nggak ada dosa baginya, dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Ini kondisi di mana kaum muslimin, ini ada di 4 tempat di ayat Al-Quran, ada di surat Al-Baqarah, lalu ada di surat Al-Anfal, ada di surat di Al-Araf dan sebagainya, ya kan, dengan redaksi yang hampir sama. Ya kan, kita di tengah hutan, nggak ketemu makanan, ketemu dengan barang yang haram, nggak boleh sih. Tapi dalam kondisi darurat, makanya Anda bawa buku nih tentang fikih darurat dan ikrah. Buku ini sebenarnya udah diterjemahkan sejak tahun 2015 ketika saya di penjara. Saya sama kayak antum juga sih. Ya kan, saya bahkan ditahan 10 tahun penjara. Ya, jalannya hampir 7 tahun. Nah, saya terjemahkanlah kitab ini. Ya, ini hadiah buat antum biar apa musil-musil yang melanda antum itu bisa dijawab gitu. Nah, ya, hukum jadi bisa berubah. Ya. Makanya dalam pembahasan hukum fikih itu untuk memahami teks itu kita nggak bisa hitam putih gitu. Menjadikan kayak hitam putih itu kayak bak matematika. Nggak remung soro dipakai kayak kalkulator, Pak. Ragilem salah. Ya gitu kan, enggak kan, kita tuh bukan orang yang ini gitu. Jadi hukum syariat tuh gitu memudahkan gitu, tapi bukan berarti kita tasahul mudah-mudahin gitu kan, gampang-gampangin, enggak gitu. Karena salah satu talbis iblis itu kata ba'du salat ya, madab bahlul ibad bi amroini la tubali iblis bi ayyihima amma ghul fihi aw tuksir anhu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menangisi seorang hamba, ya, dan ketika itu iblis akan menghadang dari 2 jalan, dan dia tidak peduli dari jalan mana dia akan menggoda. Amma gulu fihi, apakah gulu di dalamnya, atau aktsir anhu, atau dia dengan meremeh-remehkannya, ngurang-nguranginya, tasawuf tadi. Jadi anak kesini ini programnya bukan ngajak tasyadud ke tasawuf ya, akhi. Jadi tasyadud ke tawasud gitu, ke tengah-tengah nih gitu. Gitu, biar antum nih apa pemahaman antum terhadap Quran Sunnah itu sinkron dengan realitas yang ada gitu. Karena yang namanya an-nusus munqati, ya, nas itu ayat-ayat Quran itu sudah putus, nggak akan muncul lagi karena Nabi sudah meninggal. Akan tetapi al-hawadis la yanqati, tetapi peristiwa-peristiwa itu membutuhkan yang namanya jawaban-jawaban, betul nggak? Jawaban yang mendekati kebenaran. Makanya kemudian ulama mentarji dari beberapa pendapat-pendapat, mana yang pendapat paling terkuat gitu. Nah, ini masalah-masalah fikih sih. Tapi jangan kemudian antum masuknya kepada wilayah akidah nanti. Kalau masalah-masalah fikih yang banyak dibangun dzanniyat, lalu antum klaim ini sebagai masalah yang sifatnya qat'iyat, waduh, kita kadang nanti berdusta atas nama Allah. Makanya kemudian kata Imam As-Sufyan Ats-Tsauri bilang gini, innamal ilmu innana ar-ruqsah min thiqatin. Sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan rukhsah, memberikan keringanan, memberikan maaf min thiqatin, berasal dari ulama-ulama yang percaya. Wa amma tasydid fayasinu kullu ahad. Adapun orang yang bersikap ekstrim, itu siapa juga bisa. Kenapa? Orang untuk menjadi ekstrim, akhi, nggak perlu belajar antum pinter-pinter, nggak perlu antum ngarang kitab, nggak perlu antum belajar usul fikih. Udah kena brainwashing saja sudah. Anda ngomong A, B, pokoknya antum nggak dengar, antum nggak taat, kafir. Kalau antum nggak mengkafirkan polisi, tentara, kafir. Masa begitu antum? Enggak. Jadi ulama kenapa banyak pertimbangan? Makanya ulama terhadap masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad, dia nggak pernah berdusta atas nama Allah, tidak mengklaim pendapat ini adalah pendapat Allah dan Rasulnya. Seakan-akan dia Bismillahi natikan rasmian Bismillahi wa rasulih. Seakan-akan dia menjadi juru bicaranya Allah, dan padahal dia nggak ada dalil khusus menunjukkan bahwa dia adalah
kelompok yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok yang benar. Nggak ada keterangan. Kita hanya segera klaim dan berdusta atas nama Allah itu dosa besar. Ini kan enggak. Ya. Siapa saja yang menselisih kami berarti sama juga menselisih Islam. Siapa saja yang memerangi kami berarti memerangi Islam. Ya kan? Makanya kemudian fahaulai kata si Abdullah, fahaulai qaumin, ya kan, yuqaiduna qawaid hududan min indi anfusihim hududan lidinillahi ta'ala idza daqalu fihi fawal islam aw amla fawal kafir. Apa kata si Abdullah? Ya, mereka orang yang terkena fitnah, ya, itu membuat kaidah-kaidah sendiri, meletakkan kaidah-kaidah, ya, untuk min indi anfusihim, untuk diri mereka sendiri, ya, hududan lidinillahi ta'ala, membuat batasan-batasan atas agama Allah ini. Lalu dia buat kriteria idza daqalu fihi fawal islam, siapa yang masuk ke dalamnya kriteria yang saya buat maka dia Islam, wa amla fawa kafir, luar daripada kelompok dia berarti dia kafir. Masa gitu? Ya. Makanya ulama dalam masalah-masalah fikih itu, di dalam bab fikih itu banyak dikatakan misalnya aqwalu fi, di dalam terdapat beberapa pendapat-pendapat. Ini buku ini ngajarin gitu bukan doktrin. Tapi emang ini masalah-masalah yang sifatnya khilaf, yang sifatnya mu'tabar. Perbedaan di kalangan umat Islam. Makanya ulama itu yang benar-benar ulama ya, bukan korban doktrin nih. Dia akan mengatakan aqwalu fihi, di dalam terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang mengatakan haram, PB haram. Alasannya begini. Lalu kedua pendapat ulama yang mengatakan makruh. Ya. Ada yang mengatakan boleh. Lalu kemudian dari 3 pendapat atau 4 pendapat atau 5 pendapat ini dia akan mengatakan adzunnu kadza, yang saya sangka, atau darastu hadza, yang saya pelajari, atau ar-ra'yu kadza, yang saya punya pendapat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa ditutup dengan wallahu a'lam? Karena dia tahu jawaban yang pasti, yang presisi, yang pas menurut Allah dan Rasulnya itu apa. Tapi dia tidak pernah berkata dusta atas nama Allah. Inilah yang dialami oleh Ustadz Aman Abdurrahman, ya, yang ketika dia bicara, ya, nggak menjelaskan ini ada perbedaan di kalangan para ulama, sehingga para murid-muridnya ikut-ikutan mengamalkan apa yang dia pernah ceramai. Akhirnya banyak orang baca seri tauhid langsung tusuk polisi, langsung bunuh polisi, ya kan? Lalu kemudian terbunuh, darah tertumpah. Ya, dan dia harus bertanggung jawab terhadap darah-darah yang tertumpah. Saya khawatir ada di riwayat hadis Muslim. Di ini ada juga dia dalam kitab Durratun Nathihin, ada juga dalam kitab misalnya Ilamul Muwaqqi'in itu kalangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia bilang begini, lisan itu nanti protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa lisan ini disiksa lebih dahsyat dari